Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah tarwih rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin dan perkenaannya jualah sehingga kita masih termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk berpuasa pada Ramadan tahun ini. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan kesempatan menziarahinya di dunia ini dan menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini, kita akan selalu mendapat godaan. Dan godaan itu akan berasal dari dua arah. Pertama, dari dalam diri kita sendiri, dari internal kita sendiri. Itu yang kita sebut dengan nafsu. Yang kedua, dari luar. Itu yang kita kenal dengan godaan setan. Yang berat kalau ini setan dan nafsu ini berkolaborasi, itu lebih berat lagi kita hadapi, itu ujian. Tuhan sangat tahu kekurangan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan dan cara untuk menghadapi itu. Maka salah satu yang diberikan kepada kita adalah ada satu waktu dan satu kesempatan agar kita bisa melatih diri untuk menghadapi dua godaan ini. Pertama, godaan yang dari dalam itu yang kita sebut nafsu. Nafsu jamaah taruh yang dimuliakan Allah itu, kalau kita lihat alur godaannya itu mulai dari perut dan bawah perut, kemudian naik ke dadah kita dan terakhir di akal. Oleh karenanya kenapa puasa kita yang normatif itu adalah dimulai dengan menahan lapar, minum dan tidak berhubungan dengan pasangan kita yang sah. Nah, kalau kita ingin sampai seperti kita ketahui bersama, Allah sangat menginginkan kita sampai kepada level yang paling tinggi dari nafsu itu sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu keinginan, itu idealnya. Nah, kalau itu mau dicapai, maka kalau begitu cara berpuasa kita juga itu harus ditingkatkan. Maka Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, sungguh celaka orang yang setiap tahun diberikan kesempatan untuk mendapatkan puasa, tetapi dari tahun ke tahun puasanya itu saja yang dia lakukan, yaitu puasa yang menahan lapar, minum, dan tidak berhubungan dengan pasangannya. Bukan salah, tidak salah itu. Artinya kalau kita sudah melakukan itu ya sudah selesai secara hukum fikihnya, syariahnya, kita sudah gugur dari kewajiban kita berpuasa. Tapi kalau itu yang kita lakukan, maka itu tadi wilayah yang kita selesaikan perut dan di bawah perut saja. Nah, dalam kategori
nafsu yang dibuat oleh Al-Ghazali itu, kalau itu yang baru bisa kita selesaikan, maka itu baru bisa kita menyelesaikan satu tahapan nafsu yang namanya nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu lebih banyak negatifnya. Kalau ada kita merasa dalam keseharian kita, ada yang panggil kita untuk berbuat salah dan langsung kita respon itu untuk melakukan hal itu, maka itu artinya dalam diri kita yang dominan adalah nafsu ammarah. Oleh karenanya, kita diminta untuk menaikkan cara berpuasa kita. Nah, makanya dalam Al-Quran jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, kata puasa itu ada dua bentuknya. Sama-sama asal katanya sama yasumu, sauman dengan siam. Yang kita lakukan selama ini yang disebut dengan kutiba alaikumus siam. Ya sudah selesai itu dengan kita menahan 3 hal yang selama ini kita lakukan. Tapi mungkin untuk naik, untuk menahan, kita tidak lebih bangga dari orang lain. Tidak merasa kita lebih benar dari orang lain. Atau kita tidak menggunakan pikiran kita untuk menjustifikasi sesuatu yang salah. Untuk mencari alasan pembenaran terhadap kesalahan yang kita lakukan. Karena banyak orang pintar Bapak Ibu, tetapi kepintarannya itu untuk mencari celah, mencari alasan untuk melakukan tindakan yang sesungguhnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Begitu banyak yang kita dapat di TV-TV itu, yang ditangkap KPK kalau bukan doktor, profesor, jabatannya tinggi, bukan orang-orang bodoh, tetapi nafsunya itu mengalahkan akal pikirannya. Oleh karenanya Al-Ghazali berkata, selama ini kalau kita dilatih untuk menahan 3 hal itu, yang kita sebut dengan siam, maka bisa jadi. Atau kita berusaha untuk dari tahun kita diberikan kembali puasa, maka kita tingkatkan dengan puasa yang namanya saum itu. Seperti yang disampaikan Maryam ketika ditanya, apakah kau melahirkan bayimu ini? Dia berkata, inni nazartu lirrahmani sauman falam ukallimal yawma insiya. Saya hari ini puasa saya tidak bicara. Nah, kalau begitu, mulailah kita berusaha. Untuk apa kita selalu umpamanya jamaah? Tapi lisan ini tidak pernah berhenti untuk menggibah saudara kita yang lain. Untuk apa kita lisan ini selalu berzikir? Tetapi lisan ini juga dipakai untuk menceritakan, menghardik, mengeluarkan kata-kata kotor dengan lisan yang kita punya. Maka kualitas ibadah yang kita lakukan tidak pernah meningkat. Maka mulailah kita berusaha untuk tidak menggibah orang, menahan lisan ini untuk tidak berkata-kata kasar dan kata-kata kotor, sehingga itu bisa membuat mengendalikan emosi yang ada di dada itu, bahkan di dalam pikiran kita. Apalagi di dalam Al-Quran, itu yang paling dekat menggoda kita itu adalah dari keluarga kita sendiri. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal bani. Dari orang-orang yang kita cintai, istri yang kita cintai, anak yang kita cintai. Bedanya nafsu dengan setan itu. Kalau nafsu itu dia harus mendapatkan apa yang diinginkannya. Ilustrasinya Bapak Ibu, kalau kita pergi ke kantor, sebelum kita pergi kantor, anak-anak kita berkata, Bapak Ibu, kalau pulang dari kantor, tolong belikan saya mainan. Kita janji anak kita, oke, saya kalau pulang saya nanti belikan nak mainan. Begitu kita pulang, kita lupa mainan yang kita janjikan kepada anak kita. Maka anak kita akan meronta, menangis, dan seterusnya. Kemudian dia berkata, mana mainan saya Bapak, Ibu? Mana mainan yang kita janjikan? Kita berkata, nak, mainan itu harganya hanya 50.000. Bagaimana kalau saya kasih 500.000? Harganya lebih mahal dari harga mainan itu.
Nah, anak kita tidak akan mau terima itu karena yang diinginkannya adalah mainan itu. Begitu nafsu, dia akan terus mencoba kita, mencari caranya bagaimana dia sampai. Mungkin istri kita menggoda kita, merayu kita untuk dia sampai dibelikan apa yang dia kehendakinya. Walaupun sesungguhnya kita tidak mampu untuk mengadakan itu. Biasanya dari dalam diri kita, pertama ujian yang paling besar dan paling kuat untuk menjadi cobaan dalam hidup kita. Kalau setan, jamaah taruh yang dimuliakan Allah, maka setan itu dia bisa negosiasi dengan kita. Umpamanya kita baru saja buka puasa. Buka puasa itu dia sudah mulai berkata, Anda sudah menahan lapar seharian penuh. Makan yang banyak-banyak sekarang. Balas yang tadi itu. Nah, itu setan sudah begitu. Begitu kita tidak lakukan itu, kalah setan, tapi dia tidak berhenti. Dia akan berkata, sebentar-sebentar baru ini ke masjid, masih lama azan itu. Begitu azan berkumandang, dia akan datang lagi. Dia akan berkata, enggak usah dulu berangkat. Kenapa? Karena rumahmu dekat dengan masjid itu. Tunggu saja nanti iqamah. Nah, nanti ketika kita datang iqamah, kita sudah tidak dapat lagi sunnah tahiyatul masjid karena sudah dikamat. Begitu kita salat, dia datang lagi. Ingat, sandalmu, sepatumu yang kau mau pakai lebaran, kau simpan di mana tadi? Baru kau beli itu. Nah, dia datang terus seperti itu di dalam ibadah-ibadah kita. Kalau dia tidak bisa untung setan itu, maka minimal dia tidak membuat kita rugi. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyampaikan, karena setan itu sudah berkata kepada Allah, saya akan datangi dari setiap penjuru hambamu untuk menggodanya. Kalau saya tidak bisa dari depannya, saya dari belakangnya. Kalau tidak bisa dari belakangnya, saya dari samping kanan atau samping kirinya. Hanya dua tempat yang tidak bisa dia datangi. Dari arah atas dan dari arah bawah. Dari arah atas itu karena kita selalu mengaitkan apa yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalau kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan tertutup pintunya untuk menggoda kita. Oleh karenanya terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, sabda Rasulullah ketika Ramadan itu akan datang. Alaikum bi arba'i hisalin. Kalau bulan Ramadan, maka paling tidak Anda lakukan 4 hal. Yang pertama, antashhadu Allah ilaha illallah. Perbaharui kembali syahadatmu. Kata sahabat, bagaimana itu caranya ya Rasulullah? Faksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyak kata la ilaha illallah. Dan betul-betul menggantungkan semua harapan dan keinginanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antastaghfiru rabbakum. Minta ampunlah, perbanyaklah minta ampun pada bulan Ramadan ini. Sebanyak apapun yang kesalahan dan dosa yang kita lakukan, insya Allah akan menerima kedatangan kita. Yang ketiga, kata Rasulullah, tas'alunahul jannah wa tasta'izzunahu anin nar. Mintalah selalu untuk masuk ke dalam surga. Kita selalu setiap tarwih, setiap malam kita berdoa itu. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan dia satu paket sekalian untuk kita menghindar dari api neraka. Bulan Ramadan, kata Rasulullah, tempat kita beramal sesedikit apapun amal itu. Bahkan Aisyah dalam hadisnya berkata, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Walaupun hanya sepotong kurma itu bisa membuat kita terhindar dari api neraka, apalagi kalau lebih dari itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhsiya anin nari faqad faz. Sesungguhnya orang-orang yang bisa diselamatkan sedikit demi sedikit dari api neraka itu adalah orang yang sangat beruntung. Jadi di hari kemudian jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, karena yang sedikit-sedikit amalnya itu tapi konsisten, harusnya dia masuk neraka. Tetapi karena ada amal yang sedikit-sedikit itu, maka kedudukannya itu digoyang sedikit demi sedikit, akhirnya
menjauh dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Itulah kata Allah orang yang paling beruntung. Semoga Ramadan ini bisa menjadi tempat kita belajar, latihan, agar ketika Allah memberikan kembali kita kesempatan untuk datang atau dipanggil pada bulan Ramadan tahun depan, kita punya ibadah bisa lebih baik, kita punya tidak saja sekedar nafsu ammarah, tapi kita sudah naik level menjadi nafsu mulhamah. Ada nafsu sebelumnya lawamah, nafsu lawamah itu nafsu yang kita masih bingung apakah kita lakukan ajakan kebaikan, pilihannya baik atau tidak, tetapi rata-rata kalau lawamah dia masih memilih yang tidak baik. Kita mau naik, kalau kita tidak bisa mutmainnah, minimal nafsu mulhamah, yaitu nafsu ketika ada ajakan dan pilihan antara yang baik dengan tidak. Nafsu kita memilih yang untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau mutmainnah maka tidak ada lagi keraguan, itulah nafsu yang tertinggi sebagai bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة سنة التراويح رحمكم الله الصلاة لا إله